Sorotan publik kembali mengarah pada Dennis Caryesta setelah muncul dugaan bahwa ia sengaja mengekspos perilaku aktif anaknya, Jayden Bowen, demi meraih perhatian di media sosial. Isu ini mencuat dari unggahan viral yang memperlihatkan momen sang anak menjatuhkan barang di tempat umum, sementara Dennis terlihat santai dan tidak panik. Dari situ, berkembang anggapan bahwa konten serupa kerap diunggah untuk memancing reaksi netizen yang budiman agar tetap ramai. Perdebatan pun meluas dengan munculnya berbagai opini yang mempertanyakan etika dalam membagikan momen anak ke publik. Sebagian menilai tindakan tersebut berpotensi berdampak pada perkembangan anak, sementara lainnya melihatnya sebagai strategi konten semata. Dugaan ini terus berkembang tanpa adanya klarifikasi langsung dari Dennis, membuat spekulasi semakin liar. Fenomena ini sekaligus memicu diskusi lebih luas tentang batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik di era media sosial yang serba cepat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kok nyambung? Jadi ini kita lagi ngomongin anak yang bandel nih. Sorry, yang aktif banget. Aktifnya tuh mecahin barang, jatuhin vas, ngerusakin HP iPhone itu ya. iPhone lagi disebut terus, itu biar kedengarannya mahal ya kayaknya ya. Tapi tenang, udah diganti kok, dan udah ditangani juga kok dengan metode parenting. Nono ya, nggak boleh ya, Nono ya. Wah iya sih, langsung berubah tuh anaknya tuh. Iya, katanya ini parenting ala orang kaya ya. Oh iya, pantes. Kalau anak-anak orang nih yang bandel terus dimarahin, berarti miskin ya konsepnya ya? Oh iya. Tapi nih ya, yang mencahin barangnya siapa? Yang nono siapa? Yang disuruh ganti kok kita? Lah, ini kok alurnya kok nyambung banget ini ya? Makanya nih besok-besok kalau ada yang mencahin barang lagi nih ya, gue diem aja deh. Takut gue soalnya, takut ikut aktif disuruh bayar. Ini buat kalian ya yang suka kalian menormalisasi kenakalan anak-anak. Dengar kalian baik-baik ya, kalian harus bisa membedakan yang mana nakal, yang mana aktif ya. Kalau kalian mau nengok anak aktif tuh tengok anak Ria Ricis Moana, tengok anak Atal Delintar Amena ya, itu aktif tapi dia nggak nakal, paham? Kalau anak nakal itulah contohnya memecahkan HP, merusak-rusak ini barang orang ya, itu namanya anak nakal ya. Kau tahu adab itu diajarkan di rumah. Sejak dini kau mengajarkan adab untuk anak-anakmu supaya anakmu nggak kurang ajar sama orang. Jadi orang lain itu nggak jijik nengok anakmu. Nggak mau kan kau ketika kau bawa anak gitu, orang nengok anak kau itu kayak kesel gitu, marah gitu. Nggak mau kan kau? Nah itu, jadi kau ajarkan anakmu adab. Anak zaman dulu dipototin aja sedikit langsung ketakutan. Anak sekarang dipototi, dirusaknya barang orang. Gak ada sopannya sama sekali. Kau tahu pendidikan itu diajarkan sekolah, adab itu diajarkan di rumah. Jadi kalau bukan kau yang mendidik anakmu, siapa lagi yang mau kau harapkan? Kalau kau nggak bisa ngajar anakmu, jangan sampai anakmu diajar orang. Yang gue bingung adalah kenapa terus menerus hal-hal kayak gitu lu posting di sosial media gitu loh. Ya kan? Itu kan kayak men-trigger orang untuk berkomentar, men-trigger orang untuk membahas soal kelakuan anak lu. Lu bilang tidak merugikan, lu bilang tuh parenting orang kaya. Ya kan? Tapi menurut gue, apa ya? Gue juga punya anak, ya. Gue juga punya anak, dan gue mendidik anak gue bukan dengan cara no doang. Harus diajarin konsekuensi. Kalau dia melakukan salah ini, harus ada konsekuensinya. Baru anaknya itu bisa belajar mengerti, ya, supaya berikutnya dia tidak melakukan lagi. Kalau ini kan lo dengan senang dia lakukan lagi, lo senang, dia lakukan lagi, lo senang, ya kan? Dan terus-menerus lo buat dari bahan konten lo, menurut gue, ya. Itu jadi buat bahan kontenan lo aja, menurut gue. Itu loh. Kalau lo bilang orang-orang yang mengomentari anak lo, bukan parenting orang kaya, parenting orang miskin, gue nggak begitu cara mendidik anak, ya. Dan anak gue udah umur 23 dan 26. Dan semuanya punya etika, attitude yang baik. Dan tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dari kecil. Ya, dari kecil. Dia mau barang nih, guling-gulingan di mall, gue tinggal, ya kan? Dia pecahin barang nih ya, gue suruh ganti, ya, potong uang jajannya gue suruh ganti. Ada konsekuensinya, bukan cuma nono baby.
Ada juga nggak yang kesal sama anaknya Kak Denny Cariesta nih, ketika membuat kesalahan cuma dibilang nono doang. Kak Denis ini mau mohon maaf ya, izin. Dulu juga pernah adik saya begitu tuh, ya kan. Lagi masuk ke mall dia mecahin ituan gelasnya gelas yang bagus lagi. Kalau disebut itu gelas orang kaya tuh yang ada itunya begitu tuh, yang dipegang begini nih ya kan. Disenggol begitu jatuh gabruk ya guys ya. Ya diganti sama emak gua ya guys ya. Tapi sebelum itu adik gue dijambak dulu. Kayak gitu kayak kamu diomelin di depan mall, bener-bener di mall diomelin langsung. Gue kayak diem aja, gue takut banget, gue takut kena gitu. Kalau misalnya gue ngomong gue takut kena gitu. Tapi Kak Denis ini kayak ya Allah, anaknya mecahin parfum, mecahin pas bunga, mecahin apa lagi tuh ya kan, segala macem ya, iPhone sampai 30 juta. Cuma nono. Waduh, kalau emak gue ada. Tapi gue kalau misalnya punya anak ya, terus kan anak gue begitu ya, waduh, gak bisa cuma nono aja. Gue ngedidik anak gue kayak bener-bener lo ya, biar dia takut tahu. So kalau misalnya didik cuma nono doang tuh, nantinya kegedenya bakalan jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi nggak apa-apa sih ya guys ya, namanya orang tua ngedidik anak itu kan beda-beda ya guys ya. Ada juga yang ngedidik yang keras, ada yang ngedidik yang lembut, ada juga yang VOC tuh ya guys ya, yang digampar sekalian gitu kan. Tapi kan kalau Kak Denis ini kan lembut, cuma nono. Kemarin rame banget di FYP gue soal nono ya nono, nggak boleh ya nono. Banyak banget dari yang ngekritik, ngasih saran, sampai dia jatuhnya menghina kali ya, atau menghujat anak kecil itu. Dari sini yang gue lihat adalah satu, kesalahannya adalah di orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang mempublikasikan kenakalan anaknya. Tapi saat anak itu disebut sebagai anak yang nakal, orang tua itu tidak terima kalau anaknya disebut anak yang nakal. Padahal kita semua tahu kelakuan anaknya dari siapa, postingan ibunya. Betul. Dan kalau misalnya anak lo berbuat satu kesalahan dan dilakukan dia berulang kali, tapi tidak bisa dibilangin dengan kata nono ya, artinya harus ada aksi yang dilakukan lebih lagi untuk bisa menghentikan kelakuan anak itu dan tidak diulanginnya lagi. Kalau saya tahu banget lo kan belum nikah. Betul, gue memang belum nikah dan gue belum punya anak, tapi adik gue udah 7. Dan sekarang kalau lo mau tahu, laki gue ada punya anak 2 ya teman-teman ya. Dan anak umur segitu yang rata-rata lagi aktif, dan sepupu gue atau ponakan gue di umur segitu juga lagi pada aktifnya. Aktifnya ngapain kak? Lari sana, lari sini, tapi tidak merusak, tidak menjambak, tidak memukul, dan tidak membanting atau melakukan sebuah kekerasan atau kejahatan lainnya. Jadi kayak memang aktif dan nakal itu sebuah hal yang berbeda teman-teman ya. Kalau aktif nih, dia lihat ada bola, dilempar, dia main itu bola apa segala macam, dia lari ke sana ke sini, dia cari lompat tali kayak apa segala macam begitu. Tapi kalau nakal itu dia bisa merusak barang, dia bisa mengganggu orang lain, itu nakal namanya. Jadi kayak dua hal itu tuh harus dipelajari dulu dan dimengerti dulu. Dan gimana caranya biar anak ini gak dihujat? Ya ibunya stop posting kenakalan anaknya. Karena kalau yang gue lihat ya, ibunya tuh ngebagiin kondisi-kondisi anaknya yang lagi melakukan sebuah kesalahan. Kayak misalnya nih, anak gue banting handphone, matiin handphone, beberapa handphone yang gue matiin. Habis itu gue ini, emang anak orang kaya tuh beda. Anak orang kaya nggak begitu, nggak gitu konsepnya. Bukan berarti karena emaknya mampu atau bapaknya mampu terus dia bisa ngerusakin barang begitu aja. Nggak kayak gitu saya. Kalau bahasanya adalah ini emang kelakuan anak orang kaya, dia tahu emaknya punya duit dan segala macam. Lah mohon maaf neng, orang yang lebih kaya daripada lu tuh lebih banyak, tapi anaknya nggak begitu amat begitu loh. Jadi kayak maksud gue, cobalah stop untuk denial dan lebih mulai menerima kritikan atau saran dari orang-orang. Kalau misalnya tuh ya apa yang dilakukan sama anak lo tuh memang salah dan harus diperbaiki gitu. Mungkin sekarang lo ngerasain cuma oh yaudah anak lo cuma ngejambak orang, cuma mecahin barang apa segala macam. Nanti begitu tuh anak udah bisa ngomong dengan lancar, udah bisa berpikir, udah bisa ngejawab lu dan segala macam, lu bakal kewalahan kakak, bakal kelabakan. Kayak misalnya nih anak ini, misalnya ya, nih anak ini jatuhin barang atau dorong temennya, jadi didorong temennya. Habis itu lo ngomong kayak nono ya nono. Saya bilang kayak apaan sih mah, aku suka aku lah, aku mau ngapain bro dan segala macam. Itulah, jangan sampai momen itu terjadi. Itu bukan soal seberapa banyak duit yang lo punya untuk bisa mengganti kelakuan dari anak lo, tapi gimana cara lo mendidik anak lo. Kenapa? Karena duit lo tuh gak bisa beli nyawa orang. Kalau misalnya sampai kenapa-napa dan membahayakan orang lain gimana? Mengerti ya? Semoga ini bisa jadi pembelajaran. Dan menurut gue kalau emang anaknya gak mau dihujat dan segala macam, ya udah stop posting kenakalan anak-anaknya, stop posting kelakuan aktif anaknya, udah cukup aja gitu. Dan one day kelakuan ini bisa membahayakan dirinya dia sendiri juga, dan jangan sampai itu menyakiti dirinya sendiri juga. Oke? Udah sekian ya teman-teman, kapan-kapan lagi, love you.